Sesi 2. Keuskupan Agung Semarang lahir dari pewartaan, bertumbuh karena pewartaan, dan diutus untuk mewartakan. Peran para gembala gereja Keuskupan Agung Semarang. Pertumbuhan dan perkembangan gereja Keuskupan Agung Semarang tidak dapat dilepaskan dari peran para pewarta dan gembala gereja. Perkembangan kehidupan dan pelayanan gereja mencakup pendalaman iman dan solidaritas sosial kehidupan bermasyarakat. Para gembala kita, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC, Monsinyur Justinus Darmo Yuwono, Monsinyur Julius Darmo Atmojo SY, Monsinyur Ignatius Suharyo, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, dan Monsinyur Robertus Rubiatmoko mempunyai kekasan dan fokus pastoral masing-masing yang saling memperkaya dan melengkapi kehidupan dan pelayanan gereja Keuskupan Agung Semarang. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ 1940 hingga 1963. Ketika beliau ditunjuk dan ditabiskan menjadi Uskup Agung Semarang, situasi Indonesia, khususnya Yogyakarta, berada dalam masa perang kemerdekaan. Situasi inilah yang mendorong Monsinyur Sugio Pranoto untuk membangun semangat nasionalisme di kalangan umat Katolik dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia, pro Ecclesia et Patria. Beliau tidak hanya sekedar mengobarkan semangat nasionalisme kepada umat Katolik, tetapi juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui tulisan-tulisan dan berbagai macam pertemuan tingkat internasional. Perjuangannya tidak sia-sia. Terbukti pada tanggal 6 Juli 1947, Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Pengakuan ini ditandai dengan dibentuknya Apostolic Delegate atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Hal ini juga menggerakkan hati umat Katolik seluruh dunia. Monsinyur Sugio Pranoto juga membentuk beberapa organisasi, yaitu Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Buruh Pancasila, dan Ikatan Nelayan Pancasila dengan tujuan agar Pancasila sungguh-sungguh dihidupi oleh rakyat Indonesia. Lebih dari itu, organisasi-organisasi tersebut dibangun dengan misi untuk melawan perkembangan kekuatan yang mengancam Pancasila, terutama komunisme. Selain itu, Monsinyur Sugio Pranoto juga membentuk organisasi-organisasi kaum marginal, buruh, petani, dan nelayan agar kesejahteraan mereka dijamin oleh negara. Monsinyur Justinus Darmo Yuwono 1964 hingga 1981. Masa penggembalaan Monsinyur Justinus Darmo Yuwono masih dalam situasi sulit karena sesudah perang kemerdekaan terjadi pemberontakan G30 SPKI. Namun di masa ini Gereja Universal mendapat angin segar dari Konsili Vatikan kedua. Perjuangan Monsinyur Darmo Yuwono adalah membangun gereja yang mandiri dalam tenaga dan dana. Berkaitan dengan hal ini, beliau mempunyai semboyan yang sangat dikenal di kalangan umat Katolik, yaitu Sithik ora ditampi, okeh saya pikole. Beberapa gerakan yang dibuat pada masa penggembalaannya adalah solidaritas antar paroki. Didahului dengan lokakarya swasembada keuangan paroki pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 1974 di Sangkal Putung, Klaten, yang dihadiri oleh imam dan awam
Sekeuskupan Agung Semarang, muncul gerakan solidaritas antar paroki dan pedoman untuk menyusun daftar mata anggaran paroki Sekeuskupan Agung Semarang. Gerakan dana solidaritas antar paroki untuk dimulai pada bulan Januari 1980. Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Agung Semarang 1991 dan Tata Hubungan Keuangan 1999. Bantuan tenaga imam ke keuskupan lain. Kesadaran akan dimensi misioner gereja diwujudkan dengan mengutus beberapa imam diosesan Keuskupan Agung Semarang membantu keuskupan lain sejak tahun 1970. Lahirnya aksi puasa pembangunan. Melalui Romo C. Kari SJ dan Romo G. Utomo PR melahirkan aksi puasa pada tahun 1970 yang awalnya hanya ditanggapi oleh 6 paroki saja. Namun, 2 tahun selanjutnya, tahun 1972, aksi puasa ini diolah dan dikembangkan menjadi aksi puasa pembangunan atau APP. Dalam perjalanan waktu, APP yang menjadi wujud aksi mati raga selama Prapaskah menjadi ciri gereja Indonesia, yakni dibangunlah jaringan solidaritas antar keuskupan, yakni adanya dana solidaritas antar keuskupan atau DSAK se-Indonesia. Di Keuskupan Agung Semarang, DSAK dengan menggunakan 10% dana APP yang terkumpul. Monsinyur Julius Darmo Atmojo SJ tahun 1983 hingga tahun 1996 sebagai Uskup Agung Semarang. Sesudah Kardinal Justinus Darmo Yuwono mengundurkan diri sebagai Uskup Agung Semarang pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1981, Tahta Suci menunjuk dan mengangkat Romo Julius Darmo Atmojo SJ sebagai penggantinya menjadi Uskup Agung Semarang. Beliau ditabiskan sebagai Uskup Agung Semarang pada tanggal 29 Juni 1983. Selama menggembalakan Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Julius Darmo Atmojo telah melakukan sejumlah karya di berbagai bidang kehidupan demi gereja, bangsa, dan negara Indonesia. Beliau menyatakan bahwa gereja, bangsa, dan negara perlu dipahami sebagai Tritunggal. Artinya, semua nomor satu. Agar semua dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, dibutuhkan panduan yang jelas dan dapat menjadi arah yang mau dituju bersama. Karena itu, pemikiran beliau untuk Keuskupan Agung Semarang adalah pentingnya panduan dan arah perjalanan gereja yang dituangkan dalam arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang pertama tahun 1984 hingga 1990. Arah dasar ini ingin menghantar seluruh umat dalam kebersamaan menggereja demi mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Keuskupan Agung Semarang mampu mewujudkan diri sebagai umat Allah yang beriman mendalam, beriman dewasa, beriman misioner, dan memasyarakat. Sesudah Ardas pertama ini berjalan 6 tahun, Bapak Uskup Julius melanjutkan arah dasar kedua tahun 1990 hingga 1995 yang menekankan perwujudan iman yang memasyarakat. Beriman yang memasyarakat dimaknai sebagai sikap untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang bercirikan kasih,
persaudaraan sejati dan keadilan, mengembangkan keikutsertaan secara kritis dalam membangun tatanan kehidupan yang terbuka terhadap usaha pembangunan alternatif sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum meninggalkan Semarang, karena perutusan baru dari Tata Suci untuk menjadi Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Julius masih ikut serta menyiapkan Ardas ketiga tahun 1996 hingga 2000. Dengan adanya arah dasar ini, Keuskupan Agung Semarang mempunyai dasar gerak bersama dalam menjalankan pastoralnya bagi umat sekeuskupan. Monsinyur Ignatius Suharyo tahun 1997 hingga 2009 sebagai Uskup Agung Semarang. Pada saat beliau ditabiskan menjadi Uskup Agung Semarang pada tanggal 22 Agustus 1997, beliau melanjutkan tradisi penggembalaan atau berpastoral dengan Ardas ketiga tahun 1996 hingga 2000. Ardas keempat 2001 hingga 2005 dan Ardas kelima 2006 hingga 2010. Ada kata-kata kunci yang digulirkan semasa Monsinyur Suharyo menjadi uskup. Dalam pengantar pedoman dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2004 disebutkan antara lain adalah gereja yang hidup, gereja yang signifikan secara internal dan relevan secara eksternal, transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, spiritual pastoral, penegasan bersama, pelayanan yang murah hati, solidaritas. Selain itu, ada kata-kata yang beliau sampaikan dalam sebuah kesempatan. Wis cobanen, yen bener aku melu seneng, yen salah ndak apuro. Ungkapan itu kiranya mau menekankan pentingnya keberanian umat untuk mengekspresikan imannya. Dengan semboyan Serviens Domino cum omni humilitate atau aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati, Monsinyur Ignatius Suharyo menekankan pelayanan yang murah hati kepada umat yang merindukan kelimpahan berkat Allah. Seperti halnya uskup pendahulunya, Monsinyur Julius Darmo-Atmojo yang berpindah tempat tugas ke Keuskupan Agung Jakarta. Demikian pula Monsinyur Ignatius Suharyo. Beliau ditunjuk oleh Tata Suci menjadi Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Jakarta dan kemudian menggantikan Monsinyur Julius menjadi sebagai Uskup Agung Jakarta pada tanggal 29 Juni hingga 2010. Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto tahun 2010 hingga 2015. Sekitar 5 bulan setelah perpindahan Monsinyur Ignatius Suharyo ke Keuskupan Agung Jakarta, Tahta Suci menunjuk Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, Uskup Keuskupan Bandung, menjadi Uskup Agung Semarang, tepatnya pada tanggal 12 November 2010. Dengan semboyan Duc in altum, bertolak ke tempat yang dalam, beliau mengembalakan gereja Keuskupan Agung Semarang dalam segala aspek. Dalam aspek rohani, diupayakan dengan mengembangkan iman mendalam dan tangguh serta relasi dengan Tuhan yang lebih intim melalui peristiwa iman, yakni ekaristi, adorasi, dan devosi.
Aspek sosial juga dikembangkan dengan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat solidaritas, subsidiaritas, peduli pada keutuhan ciptaan, serta sesama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. KLMTD. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2015, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Sebelum mengakhiri tugasnya, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Keuskupan Agung Semarang, yaitu Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang atau RIKAS pada tahun 2016 hingga 2035. Sebuah pengembangan arah penggembalaan umat di keuskupan dalam jangka panjang yang kemudian dirincikan ke dalam 3 arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Ardas ke-7 tahun 2021 hingga 2025, Ardas ke-8 tahun 2026 hingga tahun 2030, dan Ardas ke-9 tahun 2031 hingga 2035. Monsinyur Rubertus Rubiatmoko dari tahun 2017 hingga sekarang. Sejak kepulangan Monsinyur Pujo, Keuskupan Agung Semarang mengalami sede vacante, tahta kosong. Kepemimpinan Keuskupan Agung Semarang dipegang oleh Romo Franciscus Saverius Sukendar Wiknyo Sumarto selaku administrator diosesan. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 18 Maret 2017, tahta suci menunjuk Romo Rubertus Rubiatmoko, Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Semarang saat itu, menjadi Uskup Agung Semarang dan ditahbiskan sebagai uskup pada tanggal 19 Mei 2017. Beliau meneruskan RIKAS yang telah dijabarkan dalam Ardas dalam menggembalakan gereja Keuskupan Agung Semarang. Di masa penggembalaan beliau, terjadi penataan dan pengembangan penggembalaan Keuskupan Agung Semarang yang signifikan. Pastoral teritorial dengan pengembangan kevikepan Yogyakarta menjadi 2, yaitu Kevikepan Yogyakarta Timur dan Yogyakarta Barat pada tanggal 7 Oktober 2020. Seiring dengan berjalannya waktu, Monsinyur Rubiatmoko menegaskan pelayanan pastoral dipusatkan di kevikepan. Maka kevikepan menjadi pusat kegiatan dan pelayanan pastoral yang sepenuhnya dipercayakan pada para Romo Vikep dan Dewan Pastoral Kevikepan. Sejak saat itulah jabatan Vikep dipisahkan dari jabatan pastor paroki supaya dapat melayani secara full time. Para Romo Vikep tidak lagi menjabat sebagai pastor paroki supaya dapat sepenuhnya memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pastoral di kevikepan masing-masing. Perhatian pelayanan pada kelompok kategorial semakin ditingkatkan dengan mendirikan kevikepan kategorial pada tanggal 1 Juni 2018. Ada 5 rumpun dalam pelayanan kevikepan kategorial ini, yaitu komunitas-komunitas doa, pemerhati kelompok kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel atau KLMTD, kelompok sosial ekonomi, kelompok profesional, dan pemerhati dan pendamping keluarga.
penataan pengelolaan pelayanan pastoral yang dikategorikan dalam 3 tata kelola, yaitu 1. Tata kelola penggembalaan, 2. Tata kelola administrasi, dan 3. Tata kelola harta benda. Dalam penataan ketiga tata kelola ini, keuskupan memanfaatkan kemajuan teknologi agar menjadi satu kesatuan atau terintegrasi dan memudahkan Bapak Uskup dan para penanggung jawab pastoral melaksanakan monitoring dan evaluasi (MONEV). Pertanyaan refleksi. Gereja hidup dan berkembang karena persekutuan, keterlibatan, dan kesiapsediaan para anggotanya untuk melaksanakan misinya. Ketiganya ini juga menjadi bahan refleksi Gereja Universal dalam rangka membangun sinodalitas. Komunio, partisipatio, missio. Bagaimana semangat sinodalitas yang sebenarnya telah terbangun sejak awal berdirinya Gereja Keuskupan Agung Semarang sekarang ini dihidupi oleh paroki?